Oke, baik. Sudah pukul 8.30 ya. Kita mulai untuk web tiganya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya banggakan, jumpa lagi di web 3 ya. Di sini tentunya di session yang kedua ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, terutama terkait mengenai perubahan dari tugas 1 ke tugas 2 ya. Nah ini untuk web 3 ini sesuai dengan saya sampaikan akan membahas terkait mengenai tugas 2 ya, tugas 2 yang kalian akan kerjakan ya. Dan seperti biasa tugas dari 2 ini kalian diminta untuk mengerjakan kode program ya dari studi kasus yang ada pada soal tugas 2. Nah, tentunya saya ingin menjelaskan dulu terkait mengenai perubahan-perubahan yang ada ya. Di tugas kedua ini itu semakin kompleks ya dari tugas 1. Yang pertama perubahannya adalah sama-sama mengerjakan aplikasi restoran, hanya di sini di tugas kedua ini wajib membuat 2 fitur ya. Kalau kemarin kan cuma pesanan saja ya. Kalau sekarang ada yang namanya menu kelola restoran ya, kelola menu restoran. Nah itu ya. Terus yang berikutnya di sini wajib menggunakan perulangan ya, perulangan wajib. Kemudian dari pesanannya ya, pemesanannya kemarin kan dibatasi hanya 4 ya, dibatasi hanya 4. Kalau di sini tidak terbatas ya, tidak terbatas. Jadi menginputkan berapapun jumlahnya silahkan ya. Nah itu menginputkan pesanan maupun menginputkan si jumlah menunya ya, itu bisa tak terbatas gitu ya. Nah gitu. Jadi saya mungkin coba share screen dulu ya di kelasnya ya. Saya share screen dulu. Sebentar. Saya akan coba jelaskan dulu terkait mengenai pengerjaan tugas 2-nya ya. Seperti apa sih perubahannya gitu ya, sejauh mana gitu ya. Nah, oh iya ini sebelumnya mungkin sebelum saya masuk ke penjelasan tugas 2 ini ada Vincent ya. Vincent, halo Vincent, bisa terdengar suara saya? Halo Vincent, Vincent, apakah bisa diaktifkan mic-nya, mikrofonnya? Halo Vincent. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, ya Vincent. Oke, Vincent barangkali bisa diaktifkan kameranya ataukah sedang sibuk? Bisa, Pak. Bisa ya? Sebentar, Pak ya. Ya. Oke, Pak. Oke, Vincent. Oke, Vincent, boleh mungkin saya izin perkenalkan diri dulu mungkin ya, Vincent ya. Boleh, Pak. Kita baru pertama kali ketemu ya, Vincent ya? Iya, benar, Pak. Baru ketemu ya. Vincent kemarin kebetulan di tugas 1 belum bisa bergabung ya di web 2-nya ya. Iya, benar, Pak. Oke, nah baik, Vincent, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, nama saya Bapak Muhammad Iqbal. Kebetulan saya di sini sebagai tutor dari mata kuliah pembangunan berbasis desktop ya, Vincent ya. Dan Baik. sekarang kita sudah masuk ke aktivitas belajar lumayan jauh ya, ke 11, 10 dan 11 ya, di mana kita sudah masuk ke dalam sesi pengerjaan tugas 2 ya. Nah, di sehari-hari saya di sini bertugas sebagai dosen ya. Saya sebagai dosen dari kampus Politeknik Negeri Subang. Jadi saya sekarang domisili saya di Subang, Vincent. Dan memang saya sehari-hari kurang lebih di Polsub di Politeknik Negeri Subang saya sudah mengajar dari 2017 sampai sekarang ya 2025. Jadi kurang lebih 8 tahun ya, 8 tahun saya mengajar pemrograman ya, 8 tahun saya mengajar pemrograman. Jadi memang hampir tiap hari ya, tiap hari ngajar pemrograman. Jadi memang
mata saya sudah tiap tahun demi tahun selalu berkecimpung dengan kode program ya. Dan kalau dulu saya jadi guru 2009 ya, 2009 sampai 2017 lanjut di Polsub, berarti kurang lebih sekitar 16 tahun ya. 16 tahun saya mengajar pemrograman ya. Memang sudah lama, dan alhamdulillah di UT juga ngajar pemrograman lagi gitu ya. Jadi sekarang saya berdomisili di Subang, Jawa Barat. Kalau Vincent, boleh perkenalkan diri, silakan. Kenalkan Pak, nama saya Vincent Jeremy Draha Pak. Saya berasal dari Tangerang. UPBJJ saya tuh dari UT Serang Pak. Oh, UT Serang ya. Iya Oh, benar. tapi tinggal di Tangerang. Saya tinggal di Tangerang. Oh, daftar di Serang ya. Iya benar Pak. Oh, iya 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 iya. Iya iya. Oke 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 oke. Nah, sekarang Vincent kesehariannya bekerja atau apa? Saya Fokusnya? kerja sambil kerja sih Pak, sambil kuliah juga. Tapi kuliah juga ya. Oke. Mm. Betul sekarang sedang libur. Iya, lagi libur Pak. Lagi libur ya. Oke oke oke. Kita mudah-mudahan Vincent lancar pekerjaannya ya, dan Amin, kuliahnya Pak. juga lancar ya kuliahnya ya. Jadi insya Allah Amin, Pak. nanti dapat gelar sarjana bisa terpakai di pekerjaannya ya. Oke, pekerjaannya di bidang IT juga sama? Enggak Pak, saya belum Oh masuk ke enggak, kecimpung ke dunia IT. oh enggak ya, tapi memang suka IT ya Vincent ya. Oke, nah ini mungkinnya Vincentnya kita teruskan langsung ke si tugasnya ya, biar lebih mantap lagi ya. Oke, barangkali Vincent nanti bisa melihat share screen saya ya. Oke, oke di sini saya akan coba share screen dulu Vincent ya. Nah, oke, bagaimana Vincent sudah tampil di layar tugas 2-nya? Atau belum tampil? Vincent gimana? Udah tampil di layar tugas 2-nya? Udah Ya, muncul? sudah Pak. Oke, Sudah saya Pak. izin menyampaikan dulu ya Vincent ya, terkait dengan tugas 2-nya ya. Iya, oke Pak. Nah, Vincent sebelumnya sudah mengumpulkan tugas belum? Belum Pak, saya masih bingung di bagian apa namanya, pembuatan ini ya Pak, sorry, sebentar coba saya cek lebih ini Pak. Saya masih bingung dibuat penghitungan ini Pak, penghitungan diskon 10% Oke, waktu cetak oke. truknya terlalu gagal terus. Oke oke oke. Gini mungkin ya, gini. Saya nanti akan bongkar source code-nya ya. Saya akan bongkar, saya bedah soal plus dengan saya bongkar source code ya. Nanti biar Vincent melihat bagaimana cara saya mengatasi ya. Saya mungkin akan membuat kode program versi saya ya. Versi saya bagaimana cara saya menangani soal ini gitu ya. Soalnya bagaimana cara saya menangani soal ini sehingga nanti soal ini bisa tercetak dengan bagus kode programnya dan nanti outputnya sesuai dengan kebutuhan dari si tugas 2-nya gitu ya. Mungkin Vincent ya. Ya. Oke, Oke Pak. nanti saya coba kasih bocoran. Nah, kalau misalkan Vincent mau kayak saya kodenya juga boleh. Ya. Kalau mau kayak saya kodenya boleh. Iya. Boleh ya Vincent ya. Oke, nah Baik. biar semangat teman-teman dari mahasiswa UT saya bongkar kode programnya ya. Oke. Nah, di sini saya izin dulu menjelaskan dulu ke Vincent dan teman-teman mahasiswa UT ya. Jadi di sini untuk soalnya sendiri di sini dibuka hari Senin tanggal 3 November 2025 jam 12 AM ya, AM. Dan ada due date-nya itu di hari Senin 1 Desember 2025 jam 11.59 PM. Jadi masih lama, masih 2 minggu lagi ya. Masih lama dan ini adalah soal tugasnya seperti ini. Masih sama terkait mengenai restoran.
hanya di sini lebih kompleks ya. Nah, di sini untuk pertama tugas praktik 2 ini memiliki 4 indikator untuk menilai hasil belajar mahasiswa ya. Kalau kemarin 3 ya, 3 indikator. Jadi di kode programnya itu cuma ada 3 indikator, kalau ini 4 ya, 4 indikator. Jadi memang lebih naik levelnya dibanding si tugas 1 ya. Yang pertama nih, mampu mengimplementasikan penggunaan tipe data, variabel, identifier, dan keyword pada kelas, objek, dan metode. Ya, nah itu jelas wajib ya, wajib ada yang namanya tipe data, berarti kan kayak string, kayak integer, kayak float, double gitu ya, wajib. Terus ada variabel juga wajib, identifier, protected, public, sama private gitu ya, wajib. Ada keyword, nah keyword khusus ya, ada keyword class, wajib tentunya kelas ya, objek, metode yang pendukungnya itu wajib ya. Nah terus berikutnya di sini wajib menggunakan array. Nah array ini macam-macam ya, kita bisa menambahkan array pada daftar menu, kita bisa menambahkan array pada jumlah menu, kita masukkan array pada penambahan data menu ya, dan lain-lain. Jadi banyak sekali array ini bisa dipakai di hubungannya dengan berbagai macam data ya. Apalagi di sini array-nya akan dijoinkan dengan data ya. Tadi ada string, ada integer bisa ya. Nah, terus di sini juga nomor 3 wajib memiliki struktur keputusan ya. Keputusan itu kan berarti kan ada ya atau tidak gitu ya. True atau false, benar atau salah gitu ya. Nah, 1 atau 0. Nah, di sini kita bisa pilih if else if, switch case, next if gitu ya. Jadi if untuk kondisi 1 percabangan, if else untuk 2 kondisi percabangan, if else if untuk 3 kondisi percabangan, switch case untuk kondisi percabangan dengan kasus, next if itu adalah kondisi percabangan dengan bersarang ya. Terus ada yang keempat, nah ini indikator yang tambahannya nih dari si tugas yang kemarin, yaitu adanya perulangan. Nah, tadi di tugas 1 saya sudah jelaskan tidak boleh ada perulangan. Nah, di tugas 2 ini ada perulangan, wajib, justru kebalikannya dengan yang si tugas 1. Di tugas yang ini tuh struktur perulangannya ya, ada for each, ada while, do while. Nah, wajib justru menggunakan itu. Boleh pilih salah satu atau mau pilih semuanya juga tampil di kode programnya boleh. Ya, boleh. Pak, saya tidak ada for each, tidak apa-apa. Pak, saya tidak ada while, saya cuma pakai for, boleh. Pak, saya cuma pakai while saja, tidak ada for, boleh. Pak, saya cuma pakai for saja, tidak ada while, boleh. Boleh pilih salah satu, boleh pilih beberapa, boleh pilih semua, boleh, bebas ya. Nah, jadi begitu juga sama dengan if atau if else ya, sama. Pak, saya tidak ada switch case, tidak apa-apa. Adanya if saja gitu ya, boleh. Pak, saya adanya switch case, tidak ada if else, boleh. Gimana kalian ya itu ya, bebas. Yang penting di sini kalian mempraktekkan adanya struktur keputusan pengulangan ya. Jadi 4 indikator ini tercapai oleh kalian ya. Nah, terus di sini kita lanjutkan lagi. Berikutnya adalah ini. Kita lanjutkan menghitung total maaf. Kita lanjutkan lagi dengan si soalnya ya. Anda diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, input menu restoran. Nah, ini ya. Ini wajib. Ini seperti sama dengan sebelumnya, di tugas 1 sama. Program harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta dengan harganya. Data ini dapat disimpan dalam sebuah array. Ya, setiap item menu harus memiliki nama, harga, kategori, dan minumannya. Nah, itu ya. Jadi kalau di sini sama seperti soal yang di tugas 1 sama, di sini wajib membuat array ya. Array untuk si data makanan dan minumannya. Nah, si data makanan dan minuman ini harus terdiri atas 3 atribut. Atribut yang pertama adalah nama, atribut yang kedua adalah harga, atribut yang ketiga itu adalah kategori. Kategori ini ada 2 jenis, yaitu ada makanan dan minuman ya. Sudah pemesanan. 2 ini pemesanan. Program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Nah, itu ya. Jadi di sini daftar menu harus terus tampil, sama seperti yang di soal 1 ini. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan tidak terbatas. Nah, ini bedanya dengan yang tugas 1 ya. Jadi si pelanggan ini
memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan tidak terbatas. Kalau kemarin tuh cuma 4, kalau nggak salah cuma 4 pesanan ya dibatasi, kalau ini tidak terbatas. Berarti betul ini menggunakan looping atau perulangan ya. Nah, biasanya kayak gini, while true itu artinya ketika dia masih true nilainya, maka dia akan terus mengulangi badan perulangannya, ya. Ketika dia akan terus mengulangi badan perulangannya, ya dia akan terus minta terus. Jadi kita bisa menginputkan tidak terbatas, ya tidak terbatas dari si menu-menunya, gitu ya. Tidak terbatas dari si jumlah menunya, tidak terbatas dari si pesanan menunya. Nah itu ya dengan menggunakan while true. Kalau nanti di return, nah dia akan keluar dari si kondisi si while true-nya, dia akan menjadi false ya. Jadi ketika si while ini false nilainya, maka dia akan berhenti melakukan perulangan ya, melakukan perulangan. Nah, begitu ya. Terus hingga pelanggan memasukkan input selesai. Jadi kalau selama pelanggan belum selesai memesan, dia akan terus mengulangi. Terus mengulangi pemesanan ya. Terus atau bahkan sampai 100 kali pemesanan, misalkan dia pesan mie ayam, mie goreng, pesan pizza, pesan apapun gitu ya. Dia sampai 100 kali mesen ya. Menu wah sampai over gitu ya. Sistem ini mesti bisa menampung ya pemesanan yang banyak itu, segitu banyaknya bahkan tak terbatas, mesti bisa ditampung oleh si sistem ini. Ya, jadi sistem ini canggih sekali ya, bagus sekali. Nah, maka pelanggan telah menyelesaikan pemesanannya. Catatan jika menginput nilai teks di luar dari pilihan menu-menu restoran. Nah, jadi kalau input menu di luar yang tadi itu sudah tadi, maka dia akan terus meminta input kembali. Jadi kalau di sini cuma ada 4 menu ya, mie ayam, mie goreng, mie bakso, sama nasi goreng. Ketika kamu menginputkan nomor 5, itu tidak ada, adanya cuma 4 gitu ya. Adanya cuma 4. Nah, adanya cuma 4. Nah, ya udah dia akan terus meminta input terus-terusan gitu ya. Tetapi kalau kamu menuliskan selesai, ya udah dia akan selesai di break gitu ya. Nah itu. Terus berikutnya menghitung total biaya. Ini total biaya tadi yang Vincent ada problem di sini ya, Vincent ya. Total biaya. Betul Vincent di sini ada problem di Ya, nomor benar Pak. total biaya ini ya. Oke, nah Iya. total biaya ini program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlahnya ya. Total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Ya, nah itu. Jadi di sini jadi program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item menu. Jadi tadi kan pemesanannya kan tidak terbatas ya, tidak terbatas, bisa mesen apapun, makanan apapun, minuman apapun ya. Nanti tapi tetap mesti bisa ditotalkan gitu ya, ditotalkan biaya keseluruhannya. Total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10%. Nah, ya jadi si pajak itu tuh nanti tunggu dulu diinputkan dulu semuanya. Si makanan diinputkan dulu semuanya, baru dikenakan pajaknya. 10%. Misalkan gini, makanan ini udah diinput nih, terus diinput dia dapat 750.000 misalkan ya. Harga totalnya 750.000. Dikenakan 10% baru, yaitu dapat 75.000. Nah, berarti ditambahkan kan 75.000. Nah, 75.000 di sini ada yang namanya biaya pelayanan 20.000, jadi 95.000. Ya, 95.000 berarti 750.000 ditambah 95.000. Jadilah 845.000. Ya, 845.000. Nah, terus di sini diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000. Nanti dapat diskon 10%. Dari 845.000 itu berarti dikurangi 84.500. Nah, gitu ya. Oke. Nah, kita teruskan lagi di sini untuk total biaya tadi ya. Jadi kalau misalkan kita tadi kalkulasi ya, ya.
Cara kalkulasi di sini misalkan kita pakai kalkulator ya. Misalkan kalkulator, tadi kan misalkan total biaya tadi berapa tadi? 250.000 ya. 250.000 ini total keseluruhan ya. Ditambah dengan tadi pajak 10% ya. Di sini ada pajak 10%, berarti ditambah 75.000. Nah, ya sebelumnya totalnya nah jadi segini ya, 25.000 ya. 25.000 ditambah dengan 20.000. Ini adalah biaya layanan ya. Ya pelayanan 10.000, 245.000 ya. Nah, terus nanti di sini ya udah. Nah, nanti jika ternyata apa namanya dia di atas 100.000, maka dia dapat diskon 10%. Nah, berarti dikurangi nih. Dikurangi 10% dari sini. Berarti 845.000 dikurangi 84.500 ya. 84.500. Nah, dikurangi segini. Jadilah ini adalah pembayaran yang bersihnya ya. Nah, terus di bawah sini ada lagi penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu kategori jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Nah, kalau ternyata kita di dalam pemesanan ini ada minuman ya, ada minuman. Nah, ternyata si kategori minuman itu dia melebihi 50.000. Misalkan kamu pesen es jeruk, es jeruknya itu ternyata pesennya harganya adalah 10.000 ya. Kamu pesen misalkan 8, berarti 80.000. Nah, itu berarti ada penawaran buy one get one gitu. Ada buy one get one itu didapat dari situ ya. Jadi kalau misalkan si es jeruk ini kamu mesen dia melebihi 50.000 totalnya ya. Ya udah seperti itu. Di sini seperti itu aturannya ya. Dari Vincent sendiri gimana? Udah mulai kebayang nggak perhitungannya? Ya mulai sih Pak. Mulai Oke, kebayang. oke. Seperti itu. Iya. Jadi kalau tips dari saya, Vincent ya, tips dari saya itu kita harus benar-benar pahami dulu bagaimana perhitungan yang kalkulatornya dulu gitu ya. Kita pahami dulu kalkulatornya dulu, kita pahami. Nah, nanti kalau kalkulatornya kita sudah bagus perhitungannya, baru nanti kita coba ubah ke kode program gitu ya. Karena agak berat juga kalau perhitungannya kita belum paham, kita ngodi gitu ya. Jadi kita tidak tahu konteksnya gitu ya, tidak tahu konteks si kode programnya ya. Nah, jadi tadi syarat itu adalah pahami dulu rumusnya dulu, rumus matematika dari perhitungannya, baru nanti convert ke kode programnya ya. Nah, seperti itu ya. Kalau saya bisa seperti itu, kalau saya sama ya, saya juga sama melakukan kalkulasi dulu lewat kalkulator gitu ya. Tadi ini kalkulatornya muncul nggak di layar Vincent, muncul nggak? Muncul Pak. Muncul ya, oke. Sip. Oke, kita tuliskan lagi untuk kalkulasinya. Di sini lanjut ke mencetak struk pesanan ya. Nah, di struk ini program harus dapat mencetak pesanan yang mencantumkan item menu yang dipesan ya. Nah, itu item menu yang dipesannya apa, jumlahnya berapa, harga per itemnya berapa, total harga per itemnya berapa, dan total biaya pemesanan keseluruhan. Ya, kemudian ada informasi pajaknya berapa, biaya pajaknya berapa, dan ada biaya pelayanannya berapa, dan ada jika ada diskon dan harga setelah diskon atau penawaran ya. Nah, diskon dan harga setelah diskon atau penawaran itu bagaimana harga akhirnya ya. Tampilkan informasinya ke dalam struk pembayaran. Jadi kayak notanya ya, nota struk. Nah, gitu ya. Kalau kita cetak gitu ke dalam kertas tuh dia udah oke, udah siap ya. Nah, terus berikutnya di sini Vincent itu permasalahannya di struk pembayarannya bukan Vincent. Struk pembayaran juga iya Pak. Struk juga sama Error ya. saya Pak. Errornya tadi di perhitungannya. Error ya benar di perhitungannya. Sama waktu Ya. saya coba input menu baru itu suka error juga Pak. Dia merah Error terus. juga ya. Merah ya. Oke. Oke, nanti kita coba praktekkan ya. Nah, di sini mungkin nanti Vincent saya ngejelasin kode program, nanti Vincent sambil mau coba coding yang saya jelasin ya. Biar nanti bisa lihat perbedaannya ya. Oke,
Terus di sini kita tuliskan lagi untuk manajemen menu aplikasinya nih. Di sini kan ada program dapat memungkinkan terdapat 2 menu utama ya, yaitu menu untuk pelanggan memesan. Nah itu ya, tadi pelanggan bisa pesan, ini sama kayak di tugas aku, sama persis. Terus dan menu untuk pengelolaan menu untuk pemilik restoran agar dapat menambahkan menu baru. Nah ini yang tadi yang ingin saya sebutkan ya. Selain tadi order ya, menu, ditambah juga dengan pengelolaan menunya sekarang tuh. Tadi berarti bisa menambahkan menu baru, terus bisa mengubah nanti di sini kan di sini menu untuk pengelolaan restoran dapat menambah menu baru, mengubah harga. Nah ini ya harga yang diubahnya ya. Jadi bukan mengubah nama menu, bukan ya, tapi mengubah harga. Ubah harga dan menghapus menu restoran. Jadi menghapus menu keseluruhannya. Misalkan kamu nambahin bakso nih, mie bakso harganya 25.000. Harus masuk mie bakso baru. Nanti mie baksonya ini kita ubah harganya. Asalnya 20.000 jadi 25.000. Itu mesti bisa diubah. Ya. Nah, terus nanti ini juga mesti bisa menghapus mie bakso. Mie bakso dari restoran. Hapus mie bakso, hapus. Nah, nanti dia akan hilang gitu ya dari si menu yang ada gitu ya. Nah, navigasi menu dapat kembali ke menu parent sebelumnya. Ya, berarti dia bisa mundur. Jadi kalau misalnya kita sudah masuk ke satu menu, kita bisa balik ke menu sebelumnya ya. Pada saat mengubah dan menghapus data, akan memunculkan daftar menu dan kemudian menginput nomor menu tersebut. Nah ya, jadi di sini misalkan gini, silakan selamat datang di aplikasi restoran. Nah, silakan masukkan menu yang Anda pilih. Nanti misalkan kita masukkan menunya 1, 2, 3 gitu ya. Kita masukkan angka, berupa angka ya. Sebelum dieksekusi, terdapat konfirmasi terlebih dahulu ke layar monitor. Nah ya, jadi di sini ada konfirmasi ke layar monitor bahwa ini adalah aplikasi menu restoran, gitu ya. Jika sudah yakin untuk mengubah menghapus, pemilik restoran dapat menginput iya. Nah, jadi ketika ada pengubahan data atau penghapusan data, pastikan ada yang namanya dialog dulu gitu ya, dialog antara si sistem dengan si user ya. Apakah Anda yakin ingin menghapus? Apakah Anda yakin ingin mengubah data? Nanti jawabannya ya atau tidak gitu ya. Kalau ya berarti akan dieksekusi prosesnya, kalau tidak akan dieksekusi prosesnya. Ya. Nah, jika tidak terlihat berubah. Nah, catatan jika menginput nilai teks di luar dari pilihan menu yang ada, sistem akan terus meminta input kembali. Jadi kalau kamu nanti menginputkan nilai yang tidak ada ya, di pilihannya tidak ada nih, dia akan terus meminta inputan ke kita ya. Nah itu. Oke, terus berikutnya nih di sini nih ada beberapa hal penting nih sebelumnya. Yang pertama, buatlah sebuah kelas menu. Nah, jadi kita harus nanti buat kelas menu. Di dalamnya mempresentasikan menu dan makanan minuman di restoran dengan atributnya. Nah, ya atributnya itu ya seperti biasa yang ada di tugas 1, yaitu biasanya ini nih ada 3. Ya, ada 3, yaitu apa? Si menunya, kategorinya sama si harganya ya. 3 itu ya. Minimal 4 menu masing-masing kategori menunya. Nah, itu wajib ya. Nah, atribut-atributnya juga itu tadi udah saya sebutkan ya tadi ya. Terus udah gitu kalau 4 menu berarti kan dari masing-masing makanan minuman ya. Misalkan makanannya tadi mie goreng, mie rebus, mie ayam, sama nasi goreng. Itu ada 4 yang makanan. Terus minumannya misalkan es jeruk, atau es kulkul misalkan ya. Nah itu ada 4 juga. Itu minimal ya, minimal ada 4 yang menu dari masing-masing makanan minuman, minimal 4. Nah, terus berikutnya di sini selain tadi membuat kelas menu, wajib juga yang namanya membuat kelas main atau main.java. Jadi ada 2 file di sini. Ya, Vincent ya. Ada menu Java sama main Java. Nanti. Nah, ini berarti 2 file ini, main dan menu, masuk ke dalam satu folder. Masuk dalam satu folder ya. Nah, kemudian nanti di sini si main ini dia agak kompleks fiturnya, beda dengan menu. Kalau menu itu saya lihat dia hanya menyediakan kelas menu, di dalamnya itu dia menyediakan variabel global, yaitu variabel nama, harga menunya dan kategorinya ya.
Nah, kalau di sini di main ini semua proses hampir di handphone di sini semuanya. Dari mulai menampilkan daftar menu makanan minuman, menerima dan mengolah pesanan, menghitung total biaya pesanan, mencetak struk pesanan, itu tampilan ke layar ya, terus manajemen menu aplikasinya, menambah menu restoran baru, mengubah harga menu restoran, dan menghapus pesanan. Jadi ada 8 fitur yang mesti ada di dalam main ini. Nah, si main ini akan disupport oleh si menu. Ya, nanti menu akan mensupport dari sisi atribut, dari sisi variabel globalnya, dari sisi parameternya yang ada, dari sisi metode konstruktornya itu akan mensupport ke si main ya, main. Nah, jadi apa namanya file menu ini itu hanya sebatas beberapa data pendukung dari si main.java-nya ya. Nah, format untuk menampilkan data menu adalah dikumpulkan berdasarkan kategori ya. Nah, itu jadi nanti makanan, minuman jangan dicampur. Misalkan kayak mie goreng campur sama es campur, nggak bisa ya. Nggak bisa makanan sama minuman dicampur, nggak boleh. Harus masing-masing. Harus masing-masing makanan, minuman ya. Tadi berarti ada 4 menu minimal ya. 4 makanan, 4 minuman. Nah, penggunaan array di sini wajib, yaitu tadi mengelola menu restoran dan pemesanan pelanggan wajib ya. Penggunaan struktur pengulangan, nah ini wajib menampilkan daftar menu, menginput pesanan pelanggan, menghitung total biaya, dan menambahkan beberapa menu baru sekalipun. Nah itu wajib menggunakan yang namanya pengulangan ya, dan menampilkan skenario-skenario struktur keputusan yang ada pada soal-soal. Nah, durasinya ini yang nanti Vincent buat tidak boleh lebih dari 15 menit videonya. Nah, videonya nanti Vincent bisa buat di Google Drive boleh ya, atau di YouTube juga boleh ya. Nanti Vincent buat aja di video yang mana aja ya. Oke, nah begitu Vincent, mungkin dari sisi soalnya ada pertanyaan nggak? Dari sisi soal sih udah saya pahamin sih Pak, cuma untuk codingnya doang yang saya masih agak bingung yang mau dipakai yang mana Nggak Pak. bingung ya? Oke, Iya, oke, nanti Vincent cobain ya codingannya ya. Oke boleh Pak. ya, codingan yang saya ya, cobain ya. Barangkali bisa jadi inspirasi buat tugas Vincent ya. Oke, nah sekarang saatnya yang ditunggu-tunggu nih, yaitu kita bedah kode programnya ya. Oke, saya akan jelasin per baris ya, Vincent. Saya akan coba jelasin per baris. Dan nanti saya tuh pengennya gini, jadi mahasiswa UT itu tahu bagaimana cara menjelaskan kode program ya. Jadi bagaimana caranya ngejelasin program tuh per baris gitu ya. Per baris tuh gimana, tapi nanti kode programnya banyak banget. Ya, banyak banget. Dan saya akan coba jelasin satu persatu ya. Alurnya bagaimana, kontekstualnya bagaimana, bagaimana cara kerja dari programnya, saya akan coba jelaskan ya. Nah ini nanti Vincent boleh sampai kode program ya. Nah ini udah tampil belum Vincent di layar Udah ininya? Pak, Udah tampil udah ya. Pak. Nah ini adalah Udah. kode programnya nih. Sesuai dengan yang ada di soal ya. Di sini ada main.java dan ada menurut.java ya. Di sini ini filenya di sini nih. Filenya di dalam aplikasi restoran 2 ya. Nah, nah ada 2 file dalam satu folder ya. Kalau saya di sini menamakan aplikasi restoran 2. Kenapa? Karena ini adalah aplikasi restoran yang di tugas 2, makanya saya namain 2 ya. Nah, di menu.java ini ya, di sini saya membuat satu kelas, namanya kelas menu. Tadi saya bilang, menu.java ini hanya sebatas mensupport ke main Java. Ya, dia mensupport dari sisi kelas, dari sisi metode, parameternya, dari sisi function yang ada, setter-getternya, dia hanya mensupport saja ke si main.java. Nah, di sini package aplikasi restoran 2, kenapa di baris pertama? Karena dia posisinya ada di dalam folder. Nah ini ya, Vincent kalau saya bukanya, bukan seperti ini, nanti dia, ini kelihatan nggak? Di layar kamu ini kelihatan nggak? Si Kelihatan, Explorer saya. Nah kelihatan Pak. ini ada ya, nah ini adalah folder Vincent ya. Folder aplikasi Iya. restoran 2, diklik, nah ini ada 2 file main Java sama menu Java. Karena dia di dalam folder seperti itu, makanya saya masukkan package. Nah, package itu bahasa kitanya ada sebutnya folder ya, atau directory. Terus berikutnya nih, di sini ada public class menu.
Nah, tadi sesuai dengan soal kan tadi saya bilang ya, bahwa di dalam menu itu terdapat yang namanya variabel, ya, variabel global. Variabel global itu tadi ada yang namanya nama menggunakan tipe data string, harga, integer, kategori string. Ya, 3 itu wajib. Karena ketika menampilkan apa namanya menu itu wajib ya. Nah, di sini kan ada, di sini kan jelas di sini kan ya. Ini kan di sini ada ya, Vincent ya. Iya Nama, Pak, harga, benar. kategori. Ada 3, cuma ada 3 ya. Nah, ini saya tuliskan di sini. Terus berikutnya adalah menu, string, nama, harga, string, kategori. Nah, ini apa nih? Ini apa nih public menu? Ini adalah konstruktor. Konstruktor itu adalah metode yang akan pertama kali dijalankan oleh si kelas ini. Karena dia merupakan metode spesial. Nah, penamaannya biasanya penamaan dari konstruktor ini adalah menggunakan nama kelas ya di sini. Namanya persis dengan nama kelas, lihat. Tuh. Sama kan namanya? Iya Pak. Yang ini adalah kelas, yang ini adalah metode, beda. Ya, metode. Kalau yang metode yang bawah ini get nama, get harga itu tidak persis dengan kelas. Dia bukan konstruktor, bukan, ini adalah metode biasa. Metode biasa ya. Nah, ini metode spesial, ini metode konstruktor, dia mirip dengan kelas. Kemudian dia akan memiliki parameter. Ada parameter nama, harga, kategori, sama kayak si ini. Sama kayak si variabel global. Nah, dua hal itu berbeda ya, Vincent ya. Jadi di sini ada dis nama sama nama yang ini. Ini walaupun sama-sama nama, namanya ya Vincent ya. Di sini ini dis nama nih. Ini nama, sama-sama nama kan dua-duanya. Nah, Iya. itu beda sebetulnya. Beda. Kalau dis nama ini ada keyword dis ya. Dis itu adalah akses yang dilakukan ketika ada yang namanya variabel lokal di dalam suatu function atau method ingin mengakses global. Jadi ini adalah variabel global. Ini adalah lokal. This ini tujuannya untuk mengakses si nama yang ini, nama yang atas. Ya, nama yang atas yang si kelas. Jadi ini adalah nama milik si kelas. Kalau yang ini, nama yang kanan, ini adalah nama milik si konstruktor. Atau di dalam parameter ini, yang ini. String nama, nah itu adalah milik si konstruktor atau milik si parameternya. Nah, gitu ya. Terus berikutnya, tadi berarti dis nama atau si variabel global ini akan diisi oleh si parameternya, ya. Akan diisi oleh parameternya. Nah, parameter ini akan mengisi nilai si variabel global atau si kelasnya ya. Jadi dis nama sama dengan nama, dis harga sama dengan harga, kategori sama dengan kategori. Nah, nanti di sini ada yang namanya function getter setter. Kalau setter itu ini setter itu ini public void set harga, artinya dia akan nge-set harganya berapa. Kenapa kayak begini? Karena di dalam soalnya itu diminta tadi fitur mengubah harga ya. Ketika Benar Pak. kelola menu ya, kelola menu restoran, di situ kan bisa nambah menu baru, bisa mengubah harga, bisa menghapus menu ya. Nah, itu. Makanya di sini ada save harga. Tadi diminta yang namanya terkait mengenai mengubah harga. Ya, oke. Nah, terus berikutnya nih. Berikutnya yaitu ini. Di sini kita Vincent, untuk ini ada pertanyaan dulu nggak, Vincent? Untuk ini public bagian class menu ya? menu ini. Nggak Ya, ada sih Pak. nggak ada Nggak ya? ada. Cukup ya? Iya. Cukup ya, Vincent ya? Oke. Iya Nah, benar Pak. teruskan dulu nih di sini. Jadi tujuannya untuk si get dan set ini beda ya. Getter itu untuk mengambil nilai, kalau set itu untuk setting nilai atau memasukkan nilai. Ya, jadi mengambil sama memasukkan itu beda. Nah, get nama ya, ada set nama. Tapi di sini kita nggak pakai set nama karena tidak ada mengubah nama menu, nggak ada, adanya mengubah harga ya. Nah,
Get nama itu namanya setter getter ya. Set itu setter, get itu getter ya. Nah, get harga sama get kategori. Nah, get nama ini di sini nanti akan mereturn sebuah nama. Wajib ya, wajib di dalam suatu function ada yang namanya get, dia wajib mereturn nilai dari variabel yang dia olah. Kalau yang namanya set, dia wajib setting parameternya apa. Kayak di sini nih, ini dia nge-setting harga. Dia wajib membuat parameter apa di sini. Parameternya itu integer harga baru, nanti di dalamnya baru ada yang namanya dis harga sama harga baru. Itu adalah prosesnya, rumusnya. Kalau setting itu dia rumusnya lebih kompleks dibandingkan dengan get. Kalau get itu sebenarnya tujuannya hanya untuk menampilkan saja nilai final ya, yang final ya. Kalau yang set itu dia sebenarnya semacam mengeksekusi suatu proses ya. Nah, gitu. Jadi lebih kompleks biasanya si setnya itu lebih kompleks ya. Makanya sekarang kalian bisa perhatikan di sini set harga itu ada integer harga baru, nanti harga barunya itu kan masuk dalam harga yang lama ya. Artinya di sini kelihatan banget di sini nih. Di sini kelihatan banget di sini harga baru, ini harga lama kan. Harga lama sama harga baru ditimpa itu kayak kayak diganti. Berarti di sini kelihatan banget bahwa ini akan mengubah data ini. Ya. Tadi berarti akan mengubah harga. Nah, di sini tujuan di situ ya. Nah, terus bagaimana di mainnya? Ini mainnya nih. Nah, ini adalah codingan main. Codingan main ya. Codingan main. Tadi saya bilang codingan main itu lebih kompleks, jauh kompleks dibandingkan dengan menu. Sangat-sangat jauh. Jadi di dalam main Java ini dia sangat-sangat banyak sekali alur yang saling berketerkaitan ya. Bahkan si menu.java juga itu dipanggil di sini. Panggil di sini ya. Aplikasi restoran ini untuk main Java ini yang pertama itu adalah import Java Util Scanner. Nah, apa itu scanner? Scanner itu adalah utilitas ya. Utilitas yang tersedia di dalam Java yang dapat digunakan untuk membaca inputan user. Ya. Nah, itu inputan user bisa terbaca dengan baik ya oleh si scanner. Jadi kalau kita input 1, 2, 3, menginput A, B, C, atau menginput kata misalnya ya, menginput Java, menginput laptop, menginput tas atau apapun, akan terbaca dengan baik oleh scanner ini. Ya. Nah, public class main, static scanner. Kita si scanner ini akan diaktifkan ya, menggunakan scanner input new scanner. Ini input itu adalah objek yang dicetak dari si scanner atau utilitas scanner. Dengan menggunakan scanner input sama dengan new scanner system in, berarti si input ini akan aktif. Selama kita menggunakan aplikasi ini, maka akan aktif yang namanya input. Nah, terus berikutnya ini adalah maksimal menu ya. Static menu. Di sini saya memasukkan daftar menunya maksimal itu 200 daftar menu. Dan sebenarnya kalau Pak 200 itu kurang gitu ya. Kalau mau 1000 ya 1000 mangga bebas gitu ya. Di sini saya cuma masukkan 200 aja gitu. Artinya apa 200 itu? Jadi ketika kamu memasukkan 4 menu ya, mie goreng, mie ayam, mie rebus, sama mie tek-tek misalnya, mie tek-tek 4 ini ya ini berarti maksimalnya ada 200. Kalau kamu maksimal ada 500, 600, 700, 800 ya mangga gitu ya. Bebas, terserah. Ini cuma contoh aja ya. Maka cuma contoh aja. Tadi kan inputannya bebas ya. Nah, terus berikutnya adalah static in jumlah menu. Jumlah menu itu adalah index array. Index array itu tidak boleh dimulai dari 0. Tidak boleh dimulai dari 1, nggak boleh. Harus dimulai dari 0. Ya, karena si array itu aturannya dimulai dari 0. Ya. Nah, terus berikutnya di sini ada pesanan static menu. Nah, menu itu yang tadi saya bilang ya, ini menu ini akan terkoneksi ke menu yang ini. Ke menu yang kelas ini. Nah, ini. Jadi dia akan terkoneksi dengan tadi semua anak dari si kelas ini akan terkoneksi. Jadi mulai dari terkoneksi dengan si tadi ya ke si nama, harga, kategori itu akan terkoneksi. Ketika kamu di sini menuliskan menu dengan M-nya besar ya, karena ini M-nya besar harus sama. Nah gitu ya. Terus berikutnya di sini static kalau tadi kan daftar menu ya, tadi daftar menu itu dikasih 200, kalau ini menu pesanan menu. Artinya si satu orang kalau mau pesan menu, berapa maksimalnya? Di sini maksimalnya adalah 100.
Oke ya. Nah, 100 ya. Kalau Pak kurang pas 100 kurang mah enggak, tinggal ditambahin aja. Mau 1.000, mau 2.000, 3.000, 4.000, boleh. Mau 1 miliar juga boleh. Tidak akan error, sistem ini aman. Ya, kan tadi kan tak terbatas ya. Terus ada static integer pesanan jumlah. Kalau ini jumlah dari si menunya. Ya, static integer jumlah pesanan. Nah, ini jumlah pesanan ini disetting dari 0 sengaja, karena mana mungkin pesanan tiba-tiba angka 1 atau 2, 3 kan gitu ya. Belum juga ada yang mesen kok udah kok udah ada angka lagi gitu ya. Nah itu. Nah terus berikutnya adalah public static void main string. Nah ini adalah main method. Tadi yang membedakan dengan si menu ya, ini ada main methodnya atau metode utamanya. Metode utama ini akan memproses yang namanya seed data menu dan menu utama. Nah apa tuh seed data menu? Nah inilah seed data menu yang ini. Dia akan menampilkan ini. Nah di sini pertama kali di running dia akan langsung menambahkan menu. Ya, dia akan menambahkan menu otomatis gitu ya. Jadi ketika kita matikan kode Java ini, matikan ya. Ini si memorinya akan mati, tidak akan ada lagi nama menunya tidak akan ada lagi ketika dia mematikan si Javanya. Karena tidak ada yang namanya file atau untuk tempat menyimpan database-nya, tidak ada. Jadi si menu ini, 4 menu ini ya, 4 menu ini dia akan masuk sementara ke data temporary milik Java. Nanti kalau kita matikan kode programnya, kita restart ya laptopnya, kita matikan shutdown, data ini akan hilang gitu ya. Nah makanya wajib bisa melakukan operation file. Operation file itu bisa save file, bisa read file, bisa open file ya. Nah save filenya kemana? Bebas, mau ke Notepad boleh, mau ke Excel boleh ya, bebas. Nah ini makanya kalian harus paham ya terkait mengenai ini. Nah terus tadi ya, berarti ketika pertama kali di save data menu ditampilkan di awal ini ya, dia akan melakukan tambah menu langsung ditampilkan 10 menu ini akan ditambahkan otomatis ke sistem ya. Terus berikutnya di sini untuk tambah menu ini sebenarnya ini adalah function. Nah gimana cara baca dari function dari tambah menu ini? Tambah menu ini dia akan di dalamnya menghimpun suatu parameter dari si menu. Menu itu adalah dari si konstruktor ya, konstruktor. Nah si tambah menu ini akan masuk ke dalam si konstruktornya ya. Nah nanti daftar menu jumlah menu sama dengan M. Artinya nanti di sini daftar menu ini ya yang kita miliki itu dia akan menghimpun nilai si M. Ini nih. M ini adalah ini. M itu ini. Dia akan masuk menghimpun nilai M, nanti akan masuk sesuai dengan ini array-nya, nama array-nya dan nama ininya, jumlah menunya. Jumlah menu itu adalah 0 sampai sekian. 0 sampai ke N ya. Nah, jadi di sini nanti si jumlah menunya akan terus bertambah, plus. Artinya nanti si daftar menu ini akan mengikuti si jumlah menu. Jumlah menu itu kan dia nambah terus ya, 0, 1, 2, 3 seterusnya. Itu adalah milik si daftar menu. Daftar menu itu di dalamnya ada di dalamnya tuh ada si yang tadi si menu ini. Si menu itu ya, si menu itu kan ada nama, kategori sama apa tadi tuh status ya, jenis ya, jenisnya gitu ya, minuman, kategorinya ya, kategori. Nah gitu. Jadi ketika dia tambah menu maka akan menjalankan plus ya. Plus. Nah, terus berikutnya di sini adalah menu utama. Menu utama yang bawah, yang sini menu utama yang bawah. Ini adalah menu utama. Menu utama ini dia menggunakan public static void menu utama untuk while true. Nah, tadi saya bilang ya, while true itu adalah dia akan terus mengulang kondisi tersebut selama kondisi tersebut belum selesai ya. Nah, di sini ini while true, saya jalankan. Ini ada stop PLN, aplikasi sama datang aplikasi restoran. Ada menu utamanya, di sini ada yang pertama pemesanan. Yang kedua adalah keluar manajemen mutu restoran itu bisa keluar ya. Nah, terus udah gitu nanti ketika pilih nomor 3 berarti ya nanti kan keluar gitu ya.
Nah, seperti itu adalah menu utamanya. Nah, nanti di sini ketika menu utama ini dipanggil, ini ada string pilih sama dengan input next line ya. Nah, nanti switch pilih. Nah, dia akan memilih apa untuk tadi ya, untuk keluar atau bisa memilih 1 sampai 3 ya, pilih. Nah, kemudian berikutnya di sini pemesanan ya. Pemesanan ini publish static void main dari menu pemesanan ya. Nah, ini jumlah pesanan sama dengan 0. Jadi direset dulu, direset. Nanti di sini while true. Nah, while true artinya dia akan terus mengulangi terus menerus sampai ke si project apa si badan perulangannya ini sesuai dengan yang dia inginkan dan ketika false dia akan keluar ya. Nah, terus berikutnya di sini while true tampilkan menunya. Nah, ya tampilkan menunya. Jadi ketika pertama kali di running menu pesanan ini akan tampilkan menu. Nah, ini yang mana tampilkan menu? Tampilkan menu yang mana? Nah, ini. Oke. Nah, terus berikutnya ntar ya, tampilkan menu dulu nih. Tampilkan menu saya buka dulu. Nah, ini tampilkan menu yang ini nih. Sistem OPLN daftar menu ya. Sistem OPLN makanan, minuman. Nah, ya, ini seperti ini sebenarnya simpel. Jadi lakukan pengulangan dari integer i sama dengan 0, i kurang dari jumlah menu i plus plus. Artinya nilai awal itu 0 karena itu index array ya. Terus 1 dikurangi kemudian apa namanya? Nanti i-nya mau dari 0, i kurang dari sama dengan jumlah menu. Jadi si jumlah menu ini nanti dia apa? Si jumlah menu ini adalah length data akhir dari si i ya. Jadi dimulai dari 0, nanti diakhiri dengan si jumlah menunya. Nanti i plus plus berarti dia terus bertambah si i-nya ya. Oke. Nah, terus berikutnya di sini kita lanjutkan daftar menu i. Nah, ini adalah daftar menu si i-nya. I itu adalah tadi si indeksnya ya, si indeks array-nya. Nah, i get kategori. Jadi di get kategorinya ya, dia makanan atau minuman. Nah, kalau makanan berarti dia akan dirumputkan di sini. Ini adalah rumpun makanan ya. Kemudian di bawahnya itu ada minuman. Nah, ini adalah rumpun minuman. Dari mulai i sampai ke akhir itu ya. I plus plus. Nah, itu ada if daftar menu apa? Nah, terus berikutnya di sini tadi makanan atau minuman ya. Nah, tadi di sini daftar menu i get kategori dia akan di get kategorinya makanan atau minuman. Terus daftar menunya berapa? 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nanti sini akan di-ignore kalau hurufnya kecil semua gitu ya atau besar semua akan di-ignore. Setelah ambil NN, daftar menu get nama. Nah, ya. RP daftar menu get harga. Terus ini akan keluar nama dan harga ya. Jadi di situ di daftar menunya akan keluar dua rumpun ya, makanan dan minuman. Ya, terus berikutnya di sini kita lanjutkan lagi. Ini teruskan lagi di sini bahwa ada yang namanya ini, bentar. Itu tampilkan menu ya, tampilkan menu. Nah, di sini ada stop OPLN, masukkan nama menu atau selesai. Nah, di sini tadi kan while true ya, dia kan terus menampilkan masukkan nama menunya. Misalkan di sini string pilih input next line, nah itu akan diambil. Next line itu adalah string ya, dia string. Nah, pilih equals ignore case selesai, break. Artinya kalau dia menuliskan selesai, berarti itu break udah selesai. Di break itu artinya dia tidak akan melanjutkan lagi apapun ya. Pilih equal ignore case selesai break. Menu M sama dengan cari menu pilih. Ya. Cara menu M pilih M 0, M sampai LN menu tidak ditemukan, coba lagi gitu ya. Sampai LN jumlah integer. Nah, di sini apa tujuannya untuk menginputkan berapa jumlah makanan yang ingin kita pesan.
integer parse in input next line. Ya. Nah, kenapa ada parse in? Tadi kan input next line itu adalah masih apa namanya, input next line itu dia masih integer ya, masih angka. Tapi kalau kalau input next line itu saja itu hanya string ya. Nah, terus berikutnya jumlah. Oke. Nah, di sini ada pesananmu jumlah pesan M, pesanan jumlah pesanan JML, jumlah pesanan plus. Nah ya, jadi di situ ada pesanan menu, jumlah pesanannya berapa, nanti sama dengan M itu adalah tadi list konstruktornya ya. Terus ada pesanan jumlah pesanan, itu adalah milik si JML-nya, atau atribut JML ya. Nah kalau misalkan sudah, muncul itu ya, ini adalah penambahan menu, atau menu pesanan ya, ini pesanan, maka oke. Oke, sekali lagi di sini tadi ini udah ya, udah tentang menu udah. Ini juga udah tadi menu utama ya, menu utama. Ini sheet-nya. Kita teruskan lagi, tampilkan menu. Ini juga udah. Start stroke pembayaran. Nah ini. Bentar, sebelum ke situ mungkin kita akan ini dulu deh. Kita akan cari uang dulu. Kalau start menu, cari menu string nama. Jadi dia mencari di dalam data yang kita miliki, dia akan mencari dulu ya, mencari menu yang kita minta ya. Misalkan kita mau mengubah nama menunya ya, misalkan ya, kita akan mengubah dari si harganya nih, harganya kita akan menginputkan dulu si nama dari si itemnya ya. Misalnya gini, kita akan mengubah mie bakso nih. Mie bakso kita akan ubah harganya tadi kan 25.000 jadi 20.000 ya. Nah, masukin dulu mie bakso di enter, nanti akan diubah. Misalkan masukkan nominal anggaran yang baru. Nanti nominalnya kita masukkan yang baru asal 25.000 jadi 20.000 gitu ya. Udah, nanti bakal berubah gitu ya. Nah, ini seperti ini, itulah codingannya seperti itu. Ini if daftar menu i itu tadi nilai indeks array-nya 0, get nama di get namanya ya. Equal ignore case nama. Jadi dia tidak menghiraukan nama ini besar kecil ya. Return tetap daftar menu i. Jadi di return atau dikembangkan nilainya berupa nilai daftar menu yang ada di indeks array i ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk struk pembayaran ya. Struk pembayaran bentar, saya coba review dulu dari belakang ya. Ini untuk scannernya, ini untuk point main stringnya akan tampil sheet data menu dan menu utama. Nah ini ya, menu utama akan tampil, kemudian oke. Nah terus berikutnya di sini ada yang namanya apa nih? Pesanan udah ya, pesanan udah. Tampilkan menu. Menu juga udah tadi ya. Ada rumpun makanan minuman tadi udah saya jelasin. Cari menu juga udah. Nah, paling stroke ya. Paling stroke. Nah, si stroke ini tuh gini, ya Vincent ya. Public static point cetak stroke. Nah, ini cetak stroke. Sistem output yang lain, stroke pembayaran. Nah, intinya subtotal 0, boolean ada minuman false. Jadi tadi ada minuman itu disebutnya ini kan false ya. Sehingga nanti dianggapnya belum punya minuman ya karena masih false. Terus ada for integer i sama dengan 0, i kurang dari jumlah pesanan, i plus. Nah, jadi nanti tuh si jumlah pesanan ini dia akan menghimpun nilai dari si array-nya ya. Terus dari i sama dengan 0 ya. Terus berikutnya i plus, dia terus bertambah ya. Menu M sama dengan pesanan menu. Nah, pesanan menu ini tadi menggunakan array ya, array dari si i ya. Terus berikutnya integer jumlah juga sama, di sini pesanan jumlah menggunakan i juga. Ada integer total item yang menggunakan m get
harga kali jumlah ya, dan subtotal plus sama dengan total item. Nah ini adalah perhitungannya nih, ini perhitungan sebelum dicetak marginnya ya. Belum. Nah, terus berikutnya di sini if M kategori dot equals ignore cache minuman. Nah, jadi kalau di sini jika si kategorinya ini didapatkan dia adalah sebuah minuman. Nah, berarti ada minuman sama dengan true ya. Minumannya true nih. Nah, kan tadi kan kategorinya itu kan bisa dibuat 2 buah ya. Ada kategorinya itu tadi kan ada minuman sama makanan ya. Kita robotnya itu cuma 2 itu. Nah, terus di sistem outprint ln m get nama di get terus nanti tuh di sini kita bisa ini ya. Jadi kalau yang namanya di cetak struk ini, si pesanan menu ini tuh dia akan tampil ya. Dia akan tampil sesuai dengan menu pesanan yang ada. Kalau pesanan jumlah artinya dia akan menampilkan pemesanan jumlah dari si user tadi ya. So, total item ini adalah keseluruhan dari item yang dipesan gitu ya. Nanti M get harga kali jumlah. Ya, total keseluruhannya si harganya di get dikalikan dengan si jumlah ya. Jumlah. Nah, nanti subtotal plus sama dengan subtotal itu adalah tadi adalah keseluruhan item tadi ya. Ditotalkan. Jadi nanti misalnya ini kayak misalkan mie rebus harga itemnya 20.000, dia beli sebanyak 5, berarti totalnya adalah 100.000 ya. 100.000. Nah, ini adalah seperti itu. Jadi dia kayak melakukan pengulangan untuk penambahan subtotal. Ini plus sama dengan ini itu artinya ini ya. Ini artinya apa? Setiap kali melakukan perulangan dia akan terus bertambah total itemnya. Ya. Dan akan dimasukkan ke dalam subtotal ya. Nah, itu. Terus berikutnya jika M get kategori dot equals ignore cache minuman ya. Nah, di sini tadi kan udah jelas ya. Jadi kalau dia kategorinya dia ternyata aktif ada minuman ya, dan ada minuman sama dengan true. Nah, maka ln M get nama kali jumlah sama dengan RP plus total itemnya. Jadi di sini si M get nama itu adalah nama dari si barangnya ya, maaf, nama dari si makanannya, menu atau minumannya, di X itu nanti dikalikan dengan berapa jumlah dia belinya berapa. Misalkan sate Padang, misalnya sate Padang, dia X itu kali jumlahnya berapa gitu ya, dari si makanan minumannya berapa, ditambah nanti setelah dia ditotalkan maka akan keluar total item. Total item itu keseluruhannya. Nah, itu adalah output di layar ya. Nah, terus jadi nanti sistem PLN subtotal plus subtotalnya berapa. Nanti sini promo diskon 10% kalau lebih dari 100.000. Nah, di sini ini ada integer diskon sama dengan 0, mesti 0 ya. If subtotal di atas dari 100 sini 1000 ya, 100.000 sesuai dengan yang di soal. Diskon sama dengan subtotal dikali 10%. Atau tadi pajaknya adalah atau diskonnya sebanyak 10% dari si subtotal ya. Sistem out PLN diskon 10% berapa gitu ya. Nah, terus ada promo yang kedua yaitu buy one get one minimal 40.000. Nanti akan keluar kayak gini. If subtotal lebih lebih dari 50.000 dan ada minuman. Sistem PLN promo beli 1 cash gratis 1 minuman diterapkan. Nah, itu. Jadi nanti ada minuman buy one get one ya, didapatkan oleh si pelanggan gitu ya. Terus ada integer total setelah diskon sama dengan subtotal dikurangi diskon ya. Nah, artinya di sini
total itu dia belum bersih karena masih ada diskon. Tadi kan diskon 10% ya. Dikurangi subtotal ini nanti keluar pajak juga ya. Pajak itu adalah sebesar 10% juga. Berarti total setelah diskon dikalikan 10%. Dan biaya apa nih servis ya. Tadi kan biaya servis itu sebesar 20.000 ya. Di soal itu 20.000 kan? Iya betul Pak. 20.000 ya betul ya. Nah Benar. ini 20.000 betul ya, Vincent ya. Ini 100.000 dan 50.000 tuh buy one get one. Itu udah betul ya. Nah ini 20.000 pelayanan. Udah nanti ini total akhirnya itu adalah total setelah diskon. Berapa betul ya total setelah diskon berapa dikurangi tadi 10% ditambah dengan pajaknya tadi 10%. Nah, plus servis atau layanannya. Ya udah nanti akan dapat nilai akhirnya total akhirnya. Setelah PLN pajak 10%-nya berapa, biaya servis 20.000 dan totalnya berapa gitu ya. Nah ini. Nah, terus di sini di bagian menu manajemen, publish static point menu manajemen ya. Nah, di sini while true itu artinya ketika dia belum menulis false, dia akan terus berjalan ya. Nah, di sini di dalam menu manajemen ini kita lakukan true ya, true. While true, nanti setelah PLN manajemen menu. Nah, di sini nanti bisa tambah menu baru, harga menu, hapus menu, lihat menu ya. Dan ini adalah pilihan 1 sampai 45 itu dia keluar ya. String pilih soalnya input next line itu artinya dia menginputkan menginputkan nilai pilih ya. Menginputkan nilai pilih, dia mau memilih berapa gitu ya. Nanti itu akan di-convert menjadi string ya. String pilih input next line. Nah, kalau udah nanti si switch ini akan menilai si pilihan dari si usernya, pilihannya ya. Case 1 tambahkan menu baru, case 2 hapus menu gitu ya. Case 4 lihat menu mana yang lihat menu manajemen yang 5 adalah return. Jadi ketika si while true ini di return, maka dia akan udah selesai ya. Terus default sistem PLN input salah. Jadi kalau misalkan si inputannya salah ya udah ya. Nah di sini ingat baik-baik sini di switch ini dia akan menjalankan menjalankan satu case keputusan ya. Di sini case keputusan. Nah kalau misalkan di sini ada ya lihat menu manajemen. Nah di sini ada daftar menu restoran, di situ ada daftar makanannya, ada minumannya ya. Di sini masih sama codingannya karena cuma lihat menu manajemen aja. Terus berikutnya adalah tambah menu baru. Nah ini adalah tambah menu baru nih, tambah menu baru. Ini tambah menu baru ini stop PLN nama menu, string nama input next line ya. Jadi dia menginputkan nama menunya stop PLN print harga. Jadi dia misalkan memasukkan nih, oh yang nggak ada apa nih, misalkan es teler itu udah ada ya. Yang tidak ada tuh misalnya ada es campur, es teler, es kul itu ya. Misalkan yang nggak ada tuh es apa nih, misalkan ya. Nah, yang nggak ada kita inputkan di sini di menu baru ya. Kita sekarang masukkan es bonbon sebenarnya. Es bonbon itu kita masukkan ke sini. Nanti dia akan melakukan ini, dia akan melakukan pencarian yang tadi saya bilang ya, pencarian menunya yang mana. Terus nanti kalau udah dapat es bonbon, nanti dilihat harganya, misalkan harganya cuma 5.000 ya, misalkan kita upgrade jadi 10.000 gitu harganya. Itu bisa di sini, string kategori input next line, tambah menu, new menu, nama, harga, kategori. Jadi di sini si tambah menu ini akan memanggil si konstruktor dari tiap indikator yang ada pada menu ya. Setelah PLN berhasil ditambahkan. Nah, itu ya. Jadi di sini tuh tambah menu new menu nama harga kategori itu adalah disesuaikan dengan si ini. Nah, di sini ini kan ada nama harga kategori ya. Nah, nanti akan kepakai di sini. Ya. Nah, itu adalah konstruktor milik si parameter milik konstruktornya si ini menu tadi menu ya.
Nah itu, terus kalau misalkan ubah harga menu itu tampilkan menu tampilkan menu secara utuh ya, yang tadi ya. Ditampilkan menu tuh yang tadi. Nah, terus berikutnya di sini nih adalah ubah menu harga menu ya. Diubah nih, ubah harga menunya gimana caranya? Nah, ubah harga menu itu tampilkan dulu menunya. Nanti di sini masukkan nama menu yang ingin diubah. String nama input next line, menu M cari menu nama. Jadi akan dicari dulu namanya mana gitu ya. Nah, nanti di sini user akan menginputkan namanya. Terus udah gitu nanti if M0, kalau si M-nya atau data M-nya itu kosong ya, string apa yang lain menu tidak ditemukan. Jadi itu berarti udah selesai. Ya, badan perulangannya. Kalau di sini ini PLN. Nah, kalau misalkan dia ternyata tidak nol, dia ketemu berarti dia string PLN harga barunya berapa nih harga barunya? Integer harga baru integer parse in input next line. Jadi dia akan dikejar uh, dia akan dicek terlebih dahulu ya, dicek terlebih dahulu nama yang adanya dulu gitu ya, dikejar oleh cari menunya. Nah, kalau udah ketemu kedetek nanti di sini baru harga barunya akan diproses gitu ya. Harga barunya misalkan awalnya 100.000 jadi 150.000 gitu ya harga menunya. Nanti sistem pengen yakin ubah ya atau tidak gitu ya. Nah, kalau ya berarti nanti akan keluar yang namanya ubah harga menu dari harga baru ya. Harga baru akan keluar, kemudian set harga baru, stop yang lain harga pasti dirubah gitu ya. Nah itu, jadi pertama itu kalau mau ngubah itu cari dulu si filenya. Nanti filenya kalau udah baru nanti dideskripsikan ya gitu ya. Nah seperti itu. Kemudian berikutnya ini adalah else atau PLN tidak jadi diubah. Itu kalau dia tidak jadi merubah, dia keluar, ya udah nanti kan keluar warning ini ya, kata-kata ini. Jadi adalah hapus menu ini, hapus menu. Hapus menu itu adalah metode terakhir yang saya buat ya. Dia tampilkan menu dulu seperti biasa, terus sistem PLN masukkan nama menu yang akan dihapusnya. Misalkan masukkan nama menu yang dihapusnya apa gitu ya. Nanti di sini nama ini akan nama ini akan di input berdasarkan tadi keyboard yang input oleh user ya. Terus nanti ini ada integer index sama dengan -1. Nah, -1 ya. -1 itu tandanya berarti dia akan menghapus si indeks yang tadi diminta dihapus ya. For integer i sama dengan 0, i kurang dari jumlah menu, i plus plus. Nanti di sini akan dilakukan perulangan berdasarkan i nilai 0 atau nilai indeksnya itu ya. Nilai indeks awal, nanti udah gitu get nama itu adalah untuk mengambil nilai nama ya, mengambil nilai nama yang tadi disorot gitu ya, equal ignore case nama. Jadi indeks sama dengan i, break indeks itu akan mengikuti i. Indeks itu tadi nilainya adalah nilainya 0 ya. Terus berikutnya nanti di sini break. Kalau sudah selesai dia akan tinggal break ya. Terus berikutnya if index sama dengan -1 sistem APLN menu tidak ditemukan. Nah, ya jadi dia tidak menemukan menu yang diinputkan oleh si usernya. Nah, kalau ternyata ini kan untuk menghimpun ketika menu tidak ditemukan ya. Kalau ini yang atas ini ketika menu ditemukan. Ya, ketika ditemukan si menunya ya. Nanti di sini stop PLN yakin hapus. Nah, if not input next line artinya dia tidak ada yang diinput ya. Ya, pas stop PLN batal hapus. Kalau jadi berarti hapus ya. Nah, for i index i sama dengan indeks i kurang dari jumlah menu -1 i plus plus daftar menu i sama dengan daftar menu i plus 1. Jadi nanti tuh daftar menunya itu akan ditambah ya, daftar menunya akan ditambah, terus setelah itu jumlah menunya akan dikurangi. Karena itu kan ketika tadi ada yang dihapus, maka si jumlah menunya juga akan berkurang 1 gitu ya. Sehingga nanti daftar menu itu akan memanggil jumlah menu. Sehingga nanti si daftar menu itu akan menampilkan indeks sesuai indeks yang ada pada jumlah menu yang berkurang 1. Jadi kalau dia barangnya ada 4, itu akan keluar
yang namanya daftar menu 0, daftar menu 1, daftar menu 2, dan daftar menu 3. Ya, setelah PLN baru berhasil dihapus. Nah, gitu ya. Kalau kita running, ya, kalau kita running, kayak gini nih. Gimana, Vincent sudah dicoba? Mungkin nanti saya coba Pak ya, soalnya saya kerjanya di bisi kantor sih Pak. Oh iya, iya, oke, oke, oke. Nah, di Oke. sini kita lihat, apa namanya, maaf ya, kita lihat bagaimana yang di running ya. Kita CLS dulu. Ini bisa tampil ya? Ini muncul, Tampil Pak. tampil ya. Oke, nah di sini saya jalankan ini ya, Java aplikasi restoran 2 slash main ya. Maaf, slash bintang dulu. Kenapa bintang? Nah, kenapa? Karena ini adalah, sorry, kepencet bintang dulu ya, bintang. Nah ini bintang. Kenapa bintang dulu ini ya? Kenapa kayak gini gitu ya? Nah ini, oh maaf, Java C ya. Nah, Java C itu adalah Java Compile ya. Java Compile Application Restoran 2. Itu adalah foldernya, slash itu adalah, dia adalah sub file di dalam folder ya. Nanti bintang itu artinya semua. Semua file yang ada pada folder application restoran 2 .java lakukan compile gitu. Nah, itu artinya itu ya. Jadi di sini kalau kita lihat, nah gitu ya, kita coba running dulu, enter. Nah, ketika di running seperti ini, Vincent ya, berarti itu tandanya tidak ada error, Vincent. Ketika di running Java compile kayak gini ya, Vincent ya, ini tidak ada error. Berarti sudah benar. Nah, tinggal dijalankan Java-nya. Nah, Java seperti Java-nya. Java, ya ini Java ya, nggak pakai C lagi ya, karena sudah di-compile. Nanti kalau udah di-compile akan keluar ini, akan keluar kelas ini. Kelas akan keluar kelas. Ya, nanti jangan kaget akan keluar ini. Kayak gini. Nah, ini main kelas sama menu kelasnya. Itu adalah hasil dari compiler sama interpreter ya, dari si JVM-nya atau Java Virtual Machine ya. Nah, nanti di sini Java Application Restoran 2. Nah, jangan pakai bintang lagi. Tapi kita tadi mau main apa tadi? Mau tadi kita apa tadi, Vincent? File yang paling itu tuh yang mana? Main atau menu? Yang paling banyak ya di main Ya, Pak. di main. Nah, kita panggil yang main. Karena tadi main itu ada ini nih, ada menu utama di sini. Iya. Dia ada main methodnya di situ. Nah, ini main method kan. Nah, ini main method nih. Nah, ini main method nih. Dia akan menjalankan ini. Ini adalah mesin yang pertama kali harus di running ya. Nah, kalau misalkan ini saya hapus ya, ini saya hapus nih, Hmm. dia pasti akan error. Karena apa? Tidak mau di running karena tidak ada yang namanya main method atau public static void main. Nah, ini main ya. Dia tidak mau. Nah, kalau udah di enter, ininya nggak usah pakai Java ya. Java spasi aplikasi restoran 2 slash main. Di enter. Nah, keluar Vincent seperti ini. Nah, ini Vincent keluar. Selamat datang di aplikasi restoran. Menu utamanya pemesanan, manajemen menu restoran. Nah, misalkan saya di sini pemesanan dulu ya Vincent ya. Saya di sini pilih menu 1 sampai 3. Pilih 1, enter. Nah, dia akan langsung masuk ke menu makanan ya Vincent ya, sama minuman ya. Nah, di sini akan keluar kayak gini. Tuh. Nanti tinggal saya pesan mau pesan apa. Misalkan saya mau pesan banyak lah. Saya mau pesan nasi goreng misalkan ya. Nasi goreng misalkan saya, saya pesan 10 gitu ya. 10 nasi goreng nggak ada nih. Oh, maaf, maaf. Nasi goreng ini. Nasi gorengnya bukan 10. Nasi goreng saja ya. Oke, misalkan di sini saya tulis nasi goreng ya. Nasi goreng di enter jumlahnya 10. Nah, tuh udah. Nanti ditambahkan berhasil ya. Misalkan saya masukin lagi
ini saya masukin lagi apa nih? Misalkan ayam bakar saya masukin di enter jumlahnya berapa? Misalkan 13. Oh, banyak ya, 13. Terus mie goreng saya pesankan tadi kan tidak terbatas ya, Vincent ya, bener nggak? Iya, benar Pak. Mie goreng bebas kan? Nah, mie goreng nggak ada ya? Mie, mie goreng nggak ada. Masukkan nama menu, mie goreng. Oh ada, nggak boleh ada spasi ya. Mie goreng kita masukkan terbatas masukkan 15. 15 terus, nah kayak gini ya Vincent ya, jadi kalau misalkan kita typo, ini akan keluar menu tidak ditemukan, coba lagi. Dia terus minta terus menerus, selama sebelum diselesaikan dia akan terus minta ya, kan tak terbatas. Sate ayam kita misalkan pesan berapa, 20 sate, 20 paket, misalkan 20 paket sate ayam, di enter, apalagi pesannya misalkan es teh, saya pesan es teh. Misalkan es teh saya pesen 25 es teh, di enter, masih juga saya pesen es jeruk gitu ya. Es jeruk saya pesen 10. Lagi saya pesen kopi juga, kopi hitam, di enter, saya pesen 40 kopi hitam. Wah, banyak banget. 40 kopi. Nah, saya pesen susu coklat. Misalkan di sini saya pesennya saking banyaknya 65. Saya pesen 65 ya, 65. Wah, banyak banget nih. Masih lagi minta Vincent, terus-terusan pokoknya. Pokoknya dia ini wild true ya, ini wild true sini nih. Dia tuh akan terus-terusan minta kayak gitu dari mana tuh? Dari sini nih. Dari sini nih. Itu tuh ada di eh nah di sini nih. Sini Vincent ya. Tadi saya kenapa terus-terusan kayak gitu? Ini karena ini nih, ada wild true ini. Makanya dia terus-terusan minta ya. Ini nggak berhenti Vincent, ini lihat nih. Ini masih minta nih, padahal saya udah input banyak banget tadi. Ya Vincent ya. Mm. Nah, Iya Pak. sekarang kalau udah kayak gitu gimana? Baru tulis selesai. Kan tadi kan tidak terbatas. Nggak terbatas ya. Mm. Diselesaikan gimana nih? Di enter. Tuh, keluar struknya tuh. Nasi goreng 10, 200.000. Ayam goreng 13, 125.000. Mie goreng 15, 270.000. Sate ayam 20 pieces, 440.000. Es teh 25 ya, 125.000. Es jeruk 10 bungkus misalkan ya itu 70.000. Kopi hitam 40, 320.000. Susu coklat 65.000. Nah itu kok banyak banget ya. Terus apa subtotalnya berapa nih? Wah, habis berapa nih subtotalnya? Habis 2.400.000, diskonnya 10%, 240.000 dikurangi. Terus ini dapat juga promo beli satu gratis satu atau buy one get one dapat ya. Oke. Jadi pajaknya 10%, yaitu 216.000. Biaya servis 20.000. Jadi totalnya adalah di sini 20.000. dapatlah 2.396.000 totalnya kayak gitu Vincent. Ya, Oke. jadi ini untuk cetak struk yang ini Vincent nih. Iya. Ini cetak struk. Nah ini kalau tadi kan dia tuh selesai tuh. Ya, di sini misalkan tadi dia pilih selesai nih. Ketika if selesai, maka dia akan ke sini. While true, dia akan selesai ke sini. Cetak struk. Iya, cetak struk. Itu kan cetak struk. Mm. Nah, ini kan struk.
Nah, begitu ya, Cen ya. Nah, itu adalah total keseluruhan ya, total total keseluruhan dari biaya yang harus dibayarnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke manajemen menu restoran nomor 2. Ya, enter. Nah, ini manajemen barunya nih. Ini tambah menu baru nih. Misalkan saya masukin nomor 1, saya pengen lihat dulu menu dulu deh. Saya lihat menu dulu, lihat menu. Nah, nanti keluar di sini nih menunya ya, makanan sama minuman. Saya ingin nambah makanan deh. Saya ingin menambah makanan ya. Nomor 1, saya ingin nambahin mie bakso, misalnya ya. Mie bakso, di enter. Harganya berapa nih? Harganya 25.000. Mie bakso harga 25.000. Nah, apa nih kategorinya? Kategorinya makanan gitu ya. Di enter, ya udah, nanti akan masuk. Kita akan coba lihat di sini Vincent. Nomor 4 di sini lihat menu. Tuh lihat, ini mie bakso udah masuk ya Vincent ya. Iya, udah masuk, Pak. Udah masuk mie bakso. Nah, terus berikutnya gimana kalau kita ubah harganya? Nah, ini ubah harganya. Sekarang 25.000 nih. 25.000 saya ubah harganya. Pilih, kita mau ubah harga nih nomor 2. Nah, kita mau ubah si mie bakso. Apa nih? Masukkan nama menu yang ingin diubah, mie bakso. Harganya jadi berapa nih? Harganya jadi 20.000. Kita ubah ya, karena terlalu mahal misalkan 25.000 ya. 20.000. 20.000 ya. Mie bakso. Di enter, yakin ubah? Ya. Ini sesuai dengan soal ya. Wajib ada dialog dulu. Wajib ada dialog atau ada diskusi dulu antara kita sama komputer ya. Apakah ada yang merubah? Ya, di enter. Nah, udah diubah, berhasil diubah Vincent. Berarti di sini kita lihat menunya nomor 4. Udah, lihat mie bakso jadi 20.000 Vincent, gitu ya. Itu namanya berubah data, mengubah data ya Vincent ya. Terus kalau menghapus, gimana menghapus nih? Ini adalah menu terakhir. Ini menghapus ya. Kita akan hapus si mie baksonya. Nah, kita akan hapus mie bakso. Masukkan nama yang ingin dihapus, mie bakso kita hapus. Di enter, yakin mau menghapus? Ya. Udah berhasil dihapus Vincent. Kita lihat di sini sekarang di menunya ada nggak mie bakso. Nah, udah hilang Vincent mie baksonya. Gitu Vincent. Sudah selesai ya? Nah, ini saya sudah menjawab semua pertanyaan tugas 2. Oke. Wah, ini ada teman baru. Ada siapa? Randy ya. Halo Randy, bisa terdengar suara saya? Halo Randy. Oh, mungkin sedang off mikrofon ya. Oke, saya coba cek aja dulu ya. Ya, ya. Oke Randy, tidak apa-apa. Kalau masih off speaker dari kameranya ya, tidak apa. Mungkin Randy sudah bergabung dari kapan ya? Tadi bergabung dari kapan tadi jam berapa ya? Tadi Vincent tahu nggak Randy bergabung dari kapan? Dari jam berapa? Nggak kelihatan sih, Pak. Tapi di Oh, nggak obrolan kelihatan ya? sih ini kelihatan di jam 9.57, Pak. 9.57 ya? Oh iya betul 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 betul, betul 9.57 ya. Berarti barusan banget ya, baru bergabung ya. Oke, kita udah finish ya. Eh mhm, mhm. Randy apa namanya? eh
Randy kita sudah selesai ya Randy ya dari tadi ya, dari jam 8:30 ya, Vincent ya. Jam Iya, benar 9 Pak. sekarang alhamdulillah jam 10 sudah selesai. Apa namanya, kalau dulu 1,5 jam ya, kita sudah melihat, saya sudah bahas terkait mengenai tugas 2, dan saya juga udah bongkar, saya bedah kode programnya ya, saya jelasin satu persatu. Masih ini nggak, kerasa pusing nggak, Vincent? Nanti paling saya coba Pak untuk bagian apa namanya, bagian cetak sur kan nanti coba saya gabungin ke codingan saya Pak. Mungkin Senin Hmm, paling saya coba Pak. ya coba ya. Masih lama Iya, kok waktunya, ada 2 minggu lagi. iya, Ya, tenang aja. Memang kode program itu ngejelimet ya, ngejelimet kayak kabel kusut ya. Kalau kita tuh harus harus apa ya, harus pelajari satu demi satu gitu ya, baris demi baris itu kita pelajari alurnya gitu ya. iya. Apa, harus harus benar-benar apa, fokus ya. Nah, untuk Randy, betul betul Randy ya. Nanti 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 apa namanya, ada rekamannya ya. Eh, Nanti ada rekamannya ya, Vincent dan Randy ya. Kita ada Baik Pak. rekamannya. Ini juga saya rekamkan ya. Nah, ini kalian bisa lihat di sebelah kiri ini ada lambang warna merah ya. Itu saya record ya. Saya record jadi aman ya. Dari awal sampai akhir saya record 1,5 jam. Nanti saya upload ke YouTube ya, biar gampang. Nanti apa namanya, apa, nanti kalian bisa akses ya, bisa akses eh, apa, bisa akses si video YouTube-nya. Saya nanti share di aktivitas belajar ke-10 ya. Saya tersebut saya Mhm. share ya, Vincent dan Randy ya. Kalau nanti kalian misalkan pengen rewatch ya, atau pengen nonton kembali videonya, atau nanti misalkan boleh boleh banget loh, boleh banget kalian copy paste kode yang saya, boleh loh, boleh banget ya, boleh. Silakan kalau misalkan kalian, Pak, aduh pusing, saya gimana nih? Pakai yang pakai aja codingannya, boleh, boleh ya, boleh. Kenapa juga belajar ya, belajar. Yang jelas kalian kan sudah dapat ilmunya, sudah dapat penjelasannya dari saya ya. Dan tidak hanya Vincent dan Randy, nanti juga teman-teman yang lain yang terkendala waktu ya, terkendala tidak bisa hadir hari ini, tidak bisa hadir sekarang di apa, di Teams-nya gitu ya, bisa menonton video saya itu gitu ya. Jadi tidak usah khawatir, yang terkendala lagi kerja, lagi sibuk apa gitu ya, santai aja ya, aman aman aman. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu dari Vincent sama Randy sebelum saya close untuk meetingnya. Eee, nggak ada sih Pak. Nanti nanti paling coba saya compare aja Pak, yang codingan yang Bapak kasih Pak, Oh, ke iya iya codingan iya. saya nanti. Oke 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 oke. Nanti kalau ada Oke, pertanyaan saya paling lanjut ke chat aja Pak ya, nggak apa-apa ya? betul 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 betul, boleh boleh boleh. Boleh, nanti saya akan coba, apa namanya, kita diskusi di WhatsApp ya, Vincent ya. Boleh Pak. Oke, semangat terus untuk Vincent dan Randy ya. Apa namanya, saya senang sekali, saya kalau ngajar tutor tuh senang banget bisa berkenalan dengan seluruh Indonesia ya. Dari ujung pandang, dari Pekanbaru, sampai ke Maluku ya, sampai ke Papua juga ada. Aduh, menarik banget. Pokoknya bisa berteman dengan teman-teman mahasiswa dari semua penjuru pelosok Indonesia ya. Alhamdulillah alamin ya, bisa berkenalan, dan senang sekali dengan bertemu dengan kalian ya, Vincent dan Randy. Nanti kita ketemu lagi mungkin di sesi tugas yang ketiga ya, tugas 3 di aktivitas belajar akhir ya. Nah, itu Iya Pak. tentunya dengan kompleksitas kode soal yang lebih eh, jauh lagi, lebih tinggi lagi ya. Jadi kode programnya lebih kompleks lagi. Tapi nanti saya akan bongkar lagi source code lagi ya. Vincent sama Randy hadir lagi ya. Baik Pak. Saya akan bongkar dan kalian boleh pakai codingnya, boleh, boleh banget ya. Oke, gitu dulu mungkin ya, di hari dulu mungkin. Dari Randy ada pertanyaan dulu nggak? Dari Randy, silakan. Barangkali kalau Randy ada pertanyaan, boleh. Oke, oke, baik kalau begitu. Dari Randy tidak ada pertanyaan ya.
cukup. Apa namanya, kita dulu mungkin ya untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan Randy dan Vincent sehat-sehat selalu ya. Kalian sukses untuk pekerjaannya sukses. Kalian sukses juga untuk kuliahnya ya. Mudah-mudahan kalian mendapatkan IP yang tinggi ya. Dan sukses ke depannya ya. Oke dulu mungkin ya, sekian terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih Pak ya. Ya. Oke. Silakan boleh link.